Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan banyak keseliruan, kesalahan, kritik yang membangun tentunya kami terima dengan lapang dada. Saya akan menyampaikan tentang sebuah sejarah kuno, yaitu bahwa di Nusantara ini, ya, nama Nusantara sebelum Indonesia kan namanya Nusantara, itu sudah pernah mengalami peradaban yang sangat luar biasa majunya, menjadi sumber pemasok emas dan perak terbesar sedunia. Bahwa saat itu adalah pada masa kerajaan Medang Kamulan kuno. Medang Kamulan kuno ini berdiri pada tahun sekitar 325 sebelum Masehi. Ya, pada masa itu masih bersamaan dengan di Cina itu ada kerajaan Cheng-in, ya, kemudian Assyria di Timur Tengah itu sama kita, bahkan dengan kerajaan Qin di kerajaan Cina yang pertama itu lebih dulu kita rupanya, karena Qin itu 328 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi, ya, yang kemudian kita berdiri tahun 325 sebelumnya, hampir bersamaan, ya. Kemudian dinasti Han itu sebagai penerus Qin itu 206 sebelum Masehi sampai 160 Masehi, itu runtuhnya hampir bersamaan. Runtuhnya sama-sama di abad pertama Masehi. Nah, kembali ke Nusantara, Medang Kamulan kuno ini sangat jarang sekali dibicarakan, jarang sekali ditulis, bahkan di sejarah konvensional yang dipakai sebagai referensi akademik, baik di kampus, di universitas, di tingkat SLTA, SLTP, sama sekali. Karena itu kabur. Yang diceritakan Medang Kamulan adalah Medang Kamulan baru yang memang berdiri pasca runtuhnya kerajaan Mataram Hindu. Mudah-mudahan kita nanti bisa sampai ke sana ceritanya. Tentunya kalau tidak cukup waktu maka akan kita jadikan per episode. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dari sebuah sangkolo, yaitu sangkolo yang mengatakan bahwa Bajul Seto Hangrung Kebibumi. Bahwa Bajul Seto Hangrung Kebibumi itu adalah yang dimaksud. Bajul itu adalah sebuah hewan yang memiliki kekuasaan sebagai simbol seseorang yang memiliki kekuasaan, atau raja, ratu dan sebagainya, memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Di mana Bajul ini di daratan juga mampu hidup dan di air juga hidup. Ya, sehingga bahwa itu pertanda sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh, baik di darat dan di lautan kekuasaannya. Bajul Seto adalah putih, bersih, ya, bersih zahir dan batin, sehingga sang penguasa tersebut memiliki sebuah keyakinan atau faham yang bersih murni tanpa terkontaminasi dengan keyakinan lain, memiliki akidah yang sangat murni. Hangrung Kebibumi mati, sampai meninggal, tertera pada sebuah karya yang dicipta oleh seorang empu pada zaman Joyoboyo, ya, yaitu sekitar abad 11 sampai awal abad 12. Namanya Empu Padma, itu dengan karyanya Serat Mahadewa, yang menceritakan tentang sebuah kerajaan kuno namanya Medang Kamulan kuno, yang terdiri dari beberapa wilayah atau provinsi atau kerajaan-kerajaan lain di bawah kendali Medang Kamulan, dan provinsi-provinsi lain atau kota-kota lain di bawahnya itu mulai dari Sumatera yang berpusat di Lampung atau Raja Basa,
Kemudian di Jawa Barat berpusat di daerah eh, kerajaan Medang Parwa, itu di daerah Bogor, di daerah Ereng-Ereng atau kaki Gunung Salak. Kemudian ada Medang Gili, inilah yang daerah Lampung sana. Kemudian ada Medang sana, Medang Pura sebagai pusat ibu kota Medang Kamulan dan Medang Pura. Kemudian ada Medang Gora. Medang Gora itu wilayahnya itu dari Bali sampai NTT sana, sampai bagian timur-timur kalau sekarang itu. Jadi luas sekali wilayahnya. Nah, pusat kerajaannya adalah di Medang Kamulan kuno, ini adalah di sekitar kaki Gunung Slamet saat sekarang, yaitu membentang dari Banyumas sampai ke daerah Tegal, ya, Guci sana. Nah, itulah maka terkenal sampai sekarang situs namanya yaitu sebagai Banyumas atau Tirta Kencana. Tirta adalah banyu, Kencana adalah emas. Maka kerajaan Medang Kamulan adalah sebagai pemasok emas terbesar sedunia waktu itu, sampai ke Babilonia, Bizantium dan semana-mana dicetak. Kemudian hasil cetakannya ada uang koin dan lain sebagainya, didistribusikan ke negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain, khususnya yang paling besar menjadi kostumernya mereka adalah kerajaan India. Kemudian India ketika Medang Kamulan itu menstop 50% atau bagian daripada hasil tambangnya ke luar negeri, maka kelabakan negara-negara luar itu, terutama India yang paling membutuhkan emas dan perak sebagai perhiasan dan kemegahan kerajaannya waktu itu, sehingga diseranglah kerajaan Medang Kamulan kuno itu yang runtuh, kalah perang. Rajanya yang tadi yang sebutkan sebagai Prabu Dewata Cengkar kalah perang, yang diserang oleh Raja Asoka, atau yang mungkin di belakang hari disebut sebagai Ajisaka. Tetapi namanya Ajisaka bisa nanti kita ceritakan karena masih banyak perbedaan. Kapan sih munculnya Ajisaka? Apakah di Medang Kamulan kuno atau di Medang Kamulan baru yang melahirkan Hono Coroko Dotoso Wolopodo Joyonyomo Gopotongo sebagai huruf Jawa? Ternyata Hono Coroko Dotoso Wolo dan seterusnya itu juga sudah mengalami pembaharuan yang luar biasa. Jadi yang kuno itu yang kayak apa? Mungkin di lain waktu kita bisa cerita. Kita kembali ke Medang Kamulan kuno, ya. Maka ketika tahun 68 Masehi, ya, abad pertama Masehi baru runtuh, barulah karena kalah perang dengan India, baru agama yang dari India dibawa baru masuk ke Nusantara. Sebelumnya apa agamanya? Adalah keyakinan faham Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim di Nusantara. Sehingga inilah yang membuktikan bahwa nenek moyang kita itu bukan berpaham animisme, dinamisme, apalagi tidak punya agama. Bahwa nenek moyang kita fahamnya adalah faham tauhid atau abrahamisme, atau agama, keyakinan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sampai ke Nusantara. Nah, bagaimana selanjutnya? Karena ekspansi agama baru, saya katakan bahwa agama yang dari India itu baru. Agama lama kita adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika Medang Kamulan kuno itu kalah perang, maka bercerai-berailah seluruh anggota kerajaannya, ya. Ada yang karena ini dari Jawa Tengah pusatnya, dari daerah Banyumas, ada yang lari ke barat. Yang ini nanti mendirikan sebuah kerajaan namanya Tarumanegara di tepian Sungai Citarum, daerah Bekasi sekarang. Kemudian ada yang lari sampai ke Sulawesi, masih dikejar terus. Kemudian lari ke Kalimantan, sehingga anak keturunannya nanti di belakang hari mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Kutai. Pendirinya adalah Raja Kudungga. Nama Kudungga adalah nama daerah tempatan, ya, daerah nama Nusantara, bukan nama dari India. Raja Kudungga.
pada abad keempat ya, dari abad pertama lari-lari anak turunnya sampai sana mendirikan kerajaan. Kemudian bersamaan dengan itu pada abad yang keempat itu lahirlah sebuah kerajaan baru dengan corak Buddha bukan Hindu, yaitu di Palembang namanya Sriwijaya. Nanti kita telusuri. Nah, kemudian anak keturunannya Raja India yang memenangkan Medang Kamulan ini itu nikah semuanya dengan orang tempatan dan lain sebagainya, sehingga menurunkan keturunan-keturunannya nanti membentuk sebuah kerajaan terbesar yang sangat terkenal. Baik, kita akan bercerita bahwa yang diruntuhkan, dikalahkan oleh India itu hanya ibu kotanya saja, yaitu hanya ibu kotanya saja, yaitu di daerah Medangpura. Sementara yang lainnya, yang notabene raja-rajanya adalah anak keturunan dari Prabu Dewata Cengkar, penguasa Medang kuno, itu ada yang dari Lampung, dari Bali, ya kan, dari Bogor. Yang di Bogor itu cikal bakal nanti kerajaan Siliwangi nanti. Itu tetap menyerang ke ibu kotanya Medang Kamulan kuno. Akhirnya tidak aman. Kita cerita singkat, pindah ke daerah Grobogan. Dari Grobogan juga tidak aman, masih diserang terus. Maka lari ke lebih dalam lagi, masuk ke pedalaman, lari ke daerah Madrum atau yang disebut Mataram. Maka disitulah mulai mendirikan kerajaan, mulai maju peradabannya yang disebut Mataram Hindu, yaitu sekitar abad ke-7 atau tahun 680 Masehi. Namun keberadaannya justru diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dari pandai mau perang berkecamuk dengan Mataram Hindu yang satu, memaksakan kehendak tidak hanya berebut perluasan wilayah, tetapi ada sisi lain yang tidak diceritakan sejarah. Buddha memaksakan harus Hindu, Hindu memaksakan harus Buddha. Itulah perang agama sebagai gerakan politik di Nusantara selama 3 abad, 315 tahun, yang akhirnya kerajaan Hindu atau Mataram kuno itu hancur luluh lantak. Ada beberapa keturunannya lari ke timur. Salah satu yang lari ke timur adalah Raden Teguh Dharma Putra atau Teguh Dharma Wangsa, sehingga di timur sana dari Jawa Tengah lari ke timur mendirikan sebuah kerajaan di sana dengan mengatasnamakan kerajaannya Medang Kamulan. Nah, inilah yang disebut Medang Kamulan baru pada abad pertengahan. Nah, Medang Kamulan baru ini yang didirikan oleh Teguh Dharma Wangsa atau Teguh Dharma Putra ini, itu tidak lama, karena ternyata di Jawa Timur sudah banyak kerajaan-kerajaan kecil yang berdaulat penuh dan luar biasa kekuasaannya walaupun kecil. Maka ada satu kerajaan kecil yang kuat menyerang Teguh Dharma Putra atau kepada Medang Kamulan baru ini, ya, sampai luluh lantak, yaitu dari Worawari ya. Worawari itu kalau wilayah sekarang itu antara Madiun dan Ponorogo. Nah, selesai kalah. Di saat pertempuran terakhir Mataram Hindu diserang oleh Sriwijaya kalah, ternyata ada salah satu panglimanya yang notabene adalah menantunya Teguh Dharma Putra, itu tidak ada di keraton. Dia itu lagi berada di Gunung Lawu, yaitu berguru di Gunung Lawu sampai sekitar, ada yang mengatakan 3-4 tahun. Setelah turun dari gunung, kerajaannya sudah tidak ada. Maka dia mencari mertuanya, yang mertuanya bernama Teguh Dharma Putra itu, dicari sambil mengumpulkan sisa-sisa pasukan dan mendengar bahwa Teguh Dharma Putra itu sudah meninggal akibat serangan kerajaan Worawari. Maka sang menantu ini menyerang dengan pasukan-pasukan, sisa pasukan yang dikumpulkan, ya, menyerang kerajaan Worawari. Siapa namanya? Adalah
Prabu atau Raden Erlangga. Memenangkan peperangan itu, maka mengambil alih Medang Kamulan yang sudah runtuh, dia menjadi raja, yaitu kerajaannya yang tadinya nama Medang Kamulan dirubah menjadi nama Kahuripan. Kahuripan kemudian dipecah menjadi dua, Daha dan Jenggala. Kemudian Jenggala ini maju, nanti Kahuripan redup, Jenggala maju, itulah yang menjadi suatu saat menjadi kerajaan Kediri. Ya, kerajaan Kediri sangat maju dan nanti akan dikalahkan kerajaan Kediri oleh Ken Arok. Kemudian dari Kediri pusat kerajaannya dipindah ke Malang, ke daerah Singosari. Singosari sampai usia sekitar 87 tahun usianya, nanti di akhir hayat Singosari yaitu diserang oleh Mongol, kemudian Mongol dikalahkan lagi oleh salah satu panglima dan menantunya Raja Singosari juga, yaitu Raden Wijaya. Nah, kemudian Raden Wijaya memindahkan pusatnya kerajaan Singosari itu ke Trowulan dan dirubah menjadi kerajaan Majapahit. Kemudian kerajaan Majapahit yang usianya sampai 187 tahun yang luar biasa, awal mulanya adalah meneruskan kebijaksanaan Singosari dengan konsep kenegaraannya yaitu Dwipantra. Yaitu Dwipantra itu menyatukan antar pulau, di antara antar pulau. Maka pada masa Singosari itu mampu menyatukan pulau-pulau daerah antara Jawa, Sumatera sampai Malaka, ya. Itulah dengan konsep atau gerakan Pamalayu dan dipusatkan di daerah Jambi sehingga bersatu menjadi sebuah kerajaan besar dengan pusat di Singosari itu. Nah, Majapahit meneruskan. Dwipantra itu diganti, yaitu dengan paskanya Sumpah Palapa Gajah Mada diganti menjadi Nusantara atau Nusantara, sehingga kekuasaannya lebih luas dari Singosari, yaitu berpusat ibu kotanya di Trowulan di Majapahit. Itu kekuasaannya sampai ke Tumasik, ya, sampai ke Filipina, sampai ke Birma, ya, sampai ke sebagian Cina daratan. Itu luas sekali, ya, Majapahit. Nah, itulah ketika Majapahit dengan usia 187 tahun akhirnya runtuh juga akibat perang Paregreg, yaitu perebutan kekuasaan anak-anaknya, makanya runtuh kerajaannya. Nah, keruntuhan kerajaan Majapahit ini bahwa klan atau terah Brawijaya yang menjadi raja-raja Majapahit itu bergelar Brawijaya atau Brawijaya, misalnya Brawijaya. Itu sebenarnya hanya sampai Brawijaya kelima, karena ketika pas Brawijaya kelima itu sudah mengalami sangat luar biasa hancurnya, ya, perekonomian hancur, keamanan stabilitas ekonomi yang tidak bisa menopang lagi, sehingga seluruh kerajaan-kerajaan di bawahnya baik di luar Jawa atau di Jawa itu sudah pada mulai memisahkan diri. Ya, maka dalam kondisi carut marut itu diserang oleh keturunnya Jakatwang, yaitu Raden atau Prabu Girindawardhana, kerajaan Kediri itu, yang notabene Kediri sebenarnya di bawah kerajaan Majapahit diserang. Maka Prabu Girindawardhana yang bukan Trah Wijaya atau bukan Brawijaya itu memenangkan perang. Nah, memenangkan perang inilah maka dia menggantikan Brawijaya kelima, tetap ya memproklamirkan diri menjadi Brawijaya keenam. Kenapa? Karena agar mendapat legitimasi secara politik penuh dan diakui oleh masyarakat secara keseluruhan. Karena sebenarnya dia musuh, gitu loh. Nah, bergelarlah Brawijaya 6, ya, yang nantinya dia juga akhirnya dibunuh oleh patihnya sendiri, yaitu Patih Maudoro. Dan Patih awalnya kejadiannya sebenarnya Patih Maudoro dibunuh oleh Girindawardhana, kemudian anak daripada Patih Maudoro ini membunuh Girindawardhana, itu Brawijaya ke-6, dan yang pembunuh ini
akhirnya memproklamirkan diri menjadi Brawijaya ke-7. Jadi Brawijaya ke-7, ke-6 dan ke-7 itu bukan Brawijaya asli karena bukan keturunan Raden Wijaya, ya, bukan keturunannya kan Arok, ya, gitu kira-kira. Nah, yang terjadi begini, ketika perang antara Brawijaya ke-5 dengan Girindawardana dari Kediri, itu ada salah satu kabupaten yang dipimpin oleh keturunan Brawijaya, yaitu Demak. Ya, Demak itu masih setingkat kabupaten yang di bawah kendali Raden Patah, ya, itu ikut mengirimkan pasukan kerajaan. Tapi memang terjadi kalah kok, Majapahit kalah. Itulah yang terjadi, bahwa akhir dinasti Brawijaya Majapahit itu adalah yang kelima, yang dengan sangkono sirno hilang kertaning bumi, yaitu Raden Kertabumi. Raja terakhirnya itu Majapahit itu kalah perang. Ada yang mengatakan meninggal, ada yang mengungsi sampai ke Gunung Lawu. Ya, kalau diterjemahkan itu kan sirno hilang kertaning bumi itu kan 1400. Ya, ini 0041 dibalik itu, jadi 1400 tahun Caka atau tahun Masehnya adalah 1478 Masehi. Nah, inilah kemudian setelah hancurnya ini yang kelima ini, Brawijaya yang kelima ini, maka Demak sebagai sah keturunan Brawijaya dengan dukungan oleh Wali Songo atau Wali 9 memproklamirkan diri menjadi raja. Itulah berdirinya kerajaan Demak dengan sebutan Demak Bintoro. Sebelum Demak itu disebut adalah Glagahwangi. Berdiri maju, dan dalam sejarah itu adalah kedaulatan penuh itu adalah kerajaan Demak. Tapi sayang usianya hanya sekitar 78 tahun, yang nanti digantikan oleh menantunya yang namanya Joko Tingkir. Kemudian diboyong dari Demak ke pedalaman, yaitu ke daerah Pajang. Pajang itu sekitar daerah Boyolali Klaten sekarang. Itu didirikan sebuah kerajaan namanya Kerajaan Pajang oleh Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, maka dia bergelar Sultan Hadiwijaya. Tidak lama, hanya sekitar 10 tahun kekuasaan penuh dia, dan kemudian digantikan oleh anaknya Pangeran Benowo, kemudian digantikan lagi oleh Pangeran Aryo Pangiri, hanya sekitar kurang lebih 20 tahun, yang akhirnya nanti digantikan lagi. Kehancuran Pajang ini muncul anak angkatnya, yaitu Pangeran Sabrangrol, ya, yang mendirikan Pangeran Loring Pasar, ya, Loring Pasar itu, ya. Raden Sutawijoyo atau Sutawijaya, kemudian mendirikan sebuah kerajaan baru setelah Pajang namanya Mataram Islam, ya. Mataram Islam yang nanti kekuasaannya itu sampai sekitar 355 tahun, tetapi 2 abadnya itu, 200 tahunnya itu dibayang-bayangi oleh kolonialis dan imperialis, ya. Yang terakhir adalah nanti Belanda, ya, masuk mempengaruhi sehingga terjadi divide intermentara, kemudian dipecah belah kerajaan Mataram dengan perjanjian Giyanti, maka dipecah menjadi 2, Solo dan Jogja sampai sekarang. Sampai tahun 1945 berdirilah Republik Indonesia. Jadi runtutannya seperti itu. Medang Kamulan kuno, kemudian Mataram Hindu, kemudian tetap sampai ke timur ada Kediri, ada kemudian dilanjutkan Singosari, Singosari dilanjutkan oleh Majapahit, Majapahit dilanjutkan oleh Demak, Demak dilanjutkan oleh Pajang, Pajang dilanjutkan oleh Mataram Islam, Mataram Islam berkelanjutan sampai sekarang Republik Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.